Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Baik, apa benar ini dengan Bapak Lutfi? Benar. Perkenalkan, saya perawat Adinda, saya perawat yang bertugas pada pagi ini dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Ya. Di sini saya akan melakukan pengkajian berduka menggunakan instrumen complicated grief assessment, Ya. di mana ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kesedihan yang dialami oleh Bapak. Ya. Untuk prosedurnya nanti akan saya berikan instrumen pengkajiannya ya Bapak. Ya. Nanti Bapak jawab sesuai dengan yang Bapak alami. Ya. Di dalam instrumen tersebut ada 4 kriteria Pak. Ya. Di mana kriteria A itu ada 2 soal, Ya. kriteria B ada 8 soal, Ya. kriteria C ada 1 soal, Ya. dan kriteria D ada 1 soal. Ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, apakah Bapak bersedia? Bersedia Mbak? Baik, sebelum dimulai apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik, jika tidak ada, kita mulai. Nanti apabila ada yang dirahasiakan akan saya rahasiakan ya Bapak. Baik. Baik, ini untuk instrumennya ya Bapak. Terima kasih. Baik, kita mulai untuk yang pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Bapak merasakan kerinduan dan mendapatkan? Hampir tidak pernah, atau kurang dari sekali dalam sebulan, jarang, 2-6 kali dalam sebulan, terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari, beberapa kali sehari. Beberapa kali sehari. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Bapak atau mengganggu rutinitas harian Bapak? Iya Mbak. Kemudian dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak dapat menerima kematian? Tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, sangat sulit menerima kematian. Kesulitan menerima kematian Mbak. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Tidak ada kesulitan mempercayai orang lain, sedikit kesulitan mempercayai orang lain, kemudian beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, kesulitan mempercayai orang lain, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan mempercayai orang lain Mbak. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Bapak merasa pahit atas kematian? Tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit, rasa pahit hanya beberapa, lalu rasa pahitnya nyata, rasa pahitnya sangat ekstrim. Rasa pahit yang nyata Mbak itu di keluarga saya, seorang nenek Mbak, seorang nenek saya sendiri. Baik, kemudian terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman dengan lingkungan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir ini, sejauh mana Bapak merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Bapak, berubah atau move on tidak akan sulit, berubah move on tidak akan sedikit sulit, berubah move on akan agak sulit, berubah move on akan sangat sulit, berubah move on akan sangat ekstrim sulit. Untuk ini berubah move on Mbak, yang agak sulit. Baik. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Baik, selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa kosong dan tidak berarti, tanpa, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, beberapa rasa kosong yang jelas, rasa kosong yang ekstrim. Beberapa rasa kosong itu dengan nenek saya Mbak. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Untuk ini rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Baik, yang selanjutnya dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah yang jelas, rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang ekstrim. Baik, yang selanjutnya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Bapak sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Ya. Baik, ini untuk yang pertanyaan terakhir ya Bapak. Apakah salah satu dari gejala di atas, termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B, berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya Mbak.
Baik, untuk pengkajiannya sudah selesai ya Bapak. Saya izin untuk menghitungkannya terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik Bapak, untuk hasilnya setelah dihitung, Bapak terdiagnosis berbuka yang rumit ya Pak. Pengajiannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dengan saya yang baik sehingga waktu yang saya butuhkan tidak terlalu banyak. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan pengkajian tadi? Agak tenang sih. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti apabila Bapak ingin melakukan pengkajian ulang dengan saya, Bapak bisa mengatur jadwal ulang untuk yang pertemuan selanjutnya ya Pak. Jadi sebelum saya kembali ke ruang rawat, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah. Baik, jika sudah cukup, saya pamit ke ruang rawat terlebih dahulu. Permisi Pak.